Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bergabung kembali bersama saya Novel Al-Idrus. Kali ini kita akan belajar tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita sering mendengar orang-orang menyatakan, ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Qurannya jelas, haditsnya jelas. Ikhwani rahimakumullah, jangan karena kalimat-kalimat seperti ini kemudian kita menyalah-nyalahkan orang lain atau mengatakan orang lain tidak punya dalil yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Satu hal yang perlu kita ketahui, setiap ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita akan menggapai kebahagiaan dunia dan apalagi kebahagiaan akhirat. Semua kebahagiaan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja jangan lupakan kaidah yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah langsung dan mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus kembali kepada ulama, dia harus kembali kepada guru, dia harus mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu dari orang-orang yang mengerti dan memahaminya. Sehingga tidak serta-merta dengan mengutip satu ayat atau sekian ayat atau hadis Nabi Muhammad SAW, seseorang bisa mengklaim sebuah kebenaran atau dia bisa menghakimi orang lain berbuat suatu kesalahan tanpa merujuk kepada pendapat para ulama yang muktabar, ulama yang diakui kesolehannya, ulama yang dikenal keluasan ilmunya. Kalau kita lihat ulama-ulama yang berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai, ulama-ulama dari kalangan anak cucu Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang yang terbukti kesolehannya, orang-orang yang terbukti keluasan ilmunya. Kalau kita lihat, para ulama mereka bukan hanya kembali dalam hukum, tetapi dalam amalan keseharian, hidup mereka pun mereka kembalikan pada Al-Quran. Mereka duduk baca Al-Quran, mereka berjalan baca Al-Quran, mereka berbaring baca Al-Quran. Mereka orang-orang yang tidak pernah lepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu sangat ironi jika orang mengatakan bahwasanya amalan-amalan para kiai, amalan para habaib dipertanyakan mana sumber Al-Qurannya dan Sunnahnya. Semua amalan para ulama tidak ada satu huruf pun yang lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja mereka tidak pernah lepas diri dari para ulama. Mereka selalu mengembalikan Al-Quran dan Sunnah yang mereka peroleh dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang dimiliki oleh para ulama. Karena itu jika ada orang mengatakan ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan jawab oke, setuju, kita akan selalu kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja kita akan kembali melalui tuntunan para ulama yang benar-benar takut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasul menyatakan, man fassara al-Quran bi ra'yih, siapa menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, dengan pemikirannya sendiri, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Nabi Muhammad SAW sangat indah dan penuh dengan ilmu. Karena itu orang yang batasi pemahaman hadis sesuai dengan lahiriahnya dan apa yang dia pahami, tidak mau mendengar penjelasan para ulama, maka dia telah mempersempit ilmu Nabi Muhammad SAW. Dia telah mempersempit kalamullah. Karena kalamullah dan kalam Nabi Muhammad SAW, lautan ilmu yang tak bertepi dan kedalamannya tidak ada batasnya. Allah akan terus memberikan ilmu kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena itu jangan sempitkan pola pikir Anda. Mari kita buka seluas-luasnya lewat para ulama yang benar. Tuntunan mereka kita ikuti, insya Allah kita tidak akan salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ingat, lewat tuntunan para ulama. Dan jangan menyalah-nyalahkan orang lain hanya karena satu hadis yang Anda pahami atau satu ayat yang Anda pahami lewat satu orang atau mungkin satu guru. Tapi buka tafsir yang luas dan kemudian lihatlah betapa indahnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.